Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aditya Budi Listiawan dengan NIM 31211003. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis sentimen komentar YouTube terhadap ceramah Ning Umi Laila Cindy Rhoma Irama menggunakan algoritma LSTM. Penjelasan ini atau tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS NLP tentang penerapan NLP dalam sebuah studi. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Di area digital saat ini, media sosial telah menjadi platform utama bagi masyarakat untuk berkomunikasi dan menyampaikan pendapat. YouTube sebagai salah satu platform yang paling populer memungkinkan pengguna untuk berinteraksi melalui komentar pada berbagai konten. Dengan 88% pengguna internet di Indonesia aktif di YouTube, platform ini menjadi sumber data yang kaya untuk memenuhi opini publik terhadap berbagai isu, termasuk topik-topik kontroversial. Salah satu contoh yang menarik perhatian publik adalah reaksi terhadap pidato Ning Umi Laila yang menyindir Rhoma Irama, seorang tokoh besar dalam dunia hiburan dan politik Indonesia. Ucapan tersebut menimbulkan berbagai reaksi yang diekspresikan melalui komentar di YouTube. Meskipun data komentar sangat melimpah, pemahaman mendalam tentang sentimen yang terkandung di dalamnya masih minim. Oleh karena itu, analisis sentimen berbasis teknologi seperti Long Short Term Memory atau LSTM menjadi penting untuk mengungkapkan pola dan tren opini publik secara lebih akurat dan mendalam. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis sentimen komentar YouTube terhadap pidato Ning Umi Laila yang menyindir Rhoma Irama. Yang kedua, mengklasifikasikan sentimen komentar menjadi positif, negatif, atau netral menggunakan model long short term memory. Yang ketiga, memberikan wawasan yang mendalam untuk mendukung pengambilan keputusan oleh pembuat kebijakan dan profesional media. Untuk metodologi penelitian, yang pertama adalah pengumpulan data crawler dari YouTube Forza 772. Selanjutnya adalah pre-processing data terkait cleansing, scaffolding, tokenizing, stemming, dan storyboard removal. Kemudian preparation data atau dengan labeling data, kemudian divisualisasikan dengan model short long term memory, kemudian dievaluasikan. Yang pertama adalah crawling data. Data komentar diambil dari akun YouTube Forza 772. Situs ini membagikan konten-konten kunjungan presiden ke berbagai daerah di Indonesia dan menggunakan YouTube Data API v3 untuk mengakses data statistik seperti nama pengomentar, isi komentar, tanggal komentar, jumlah like, dan jumlah balasan komentar dari video. Ada 10.814 baris data yang belum memiliki label yang dikumpulkan dari semua link komentar. Untuk mengumpulkan data, bahasa pemrograman Python yang dimodifikasi menggunakan library Selenium WebDriver. Data yang dikumpulkan dari akun YouTube Forza mencakup 815 komentar dari video yang berkaitan dengan Ning Umi Laila kepleset gibahin Rhoma Irama. Selanjutnya adalah pre-processing. Beberapa teknik pembersihan data telah digunakan dalam proses ini seperti folding case, removal simbol, dan tokenization, stemming, dan removal stop word. Yang pertama adalah cleaning. Proses cleaning tujuannya pembersihan dataset adalah untuk menyingkirkan tanda baca yang tidak penting yang memungkinkan untuk menggabungkan pola yang mungkin. Berikutnya adalah cache folding, merupakan proses menyelaraskan teks ke kalimat yang sudah ada dalam dataset. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini akan dilipat menjadi huruf kecil, yang berarti mengubah semua teks dalam dataset menjadi huruf kecil. Kemudian remover simbol merupakan prosedur untuk menghapus prefix atau simbol yang tidak digunakan dari kalimat seperti yang menunjukkan penggunaan atau link HTTP. Kemudian adalah tokenizing. Tokenizing merupakan prosedur yang membedakan teks dari suatu kalimat menggunakan spasi atau simbol, sama seperti kalimat
pemimpin di sana ngapain aja sampai mesti pusat turun ke sana, parah sih. Menjadi list pemimpin di sana ngapain aja sampai mesti pusat turun yang awalnya terdiri satu kalimat lengkap menjadi satu kata per kata. Selanjutnya adalah stopword removal, merupakan proses menghilangkan kalimat tambahan atau imbuhan dari kumpulan teks, mempertahankan maksud dan isi dari sentimen yang ada dalam teks. Sebagai contoh inputan yaitu di cleaning mulutmu jaga itu Laila. Outputnya mulutmu tanpa ada tanda baca, kemudian case folding sebagai berikut, tokenizing dan stemming sebagai berikut, dan stop word removal sebagai berikut. Dikarenakan tidak ada removal simbol, maka tidak menggunakan removal simbol. Tidak saya masukkan sebagai contoh di removal simbol. Selanjutnya adalah labeling data. Dataset komentar YouTube dikategorikan ke dalam kategori yang diinginkan, positif, netral, atau negatif. Labelan ini didasarkan pada nilai susunan kalimat. Dalam dataset, proses labeling memberikan label pada berita yang telah dikumpulkan dan disimpan pada komentar youtube.csv. Terdapat 3 kategori yaitu positif, negatif, dan netral. Selanjutnya adalah visualisasi. Pemrosesan teks melibatkan pembersihan data. Data ini berisi komentar yang diberikan oleh pemirsa video YouTube Anda. Komentar positif, netral, dan negatif adalah 3 kategori komentar. Data ini terdiri dari 805 komentar pada video YouTube yang berkaitan dengan Naomi Laila, Kepleset Ibrahim Roma Irama. Komentar tersebut terdiri dari 55 komentar positif, 550 komentar netral, dan 200 komentar negatif. Sekitar 6% komentar positif, 27% netral, dan 15% negatif. Selanjutnya, visualisasi word cloud digunakan untuk prosedur untuk menampilkan frekuensi kata yang dalam kumpulan data. Word cloud memungkinkan untuk menampilkan teks yang sering muncul dalam dataset karena jumlah data yang muncul pada grafik kata meningkatkan ukuran visualnya. Sebagai contohnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah modeling. Algoritma Long Short Term Memory atau LSTM akan digunakan. LSTM adalah turunan dari Recurrent Neural Network atau RNN dan diciptakan untuk mengolah data sequence. Untuk mengatasi masalah gradient pada RNN ketika terjadi vanishing dan exploding gradient, berikut ini gambaran hasil dari precision dan recall F1 score AUSI dari klasifikasi. Selanjutnya adalah evaluasi untuk mengetahui tingkat ketercapaian sebuah model. Proses prediksi dapat melakukan pengukuran. Dalam hal ini, saat proses latihan dilakukan akan dihasilkan akurasi untuk dataset secara keseluruhan. Persamaan satu menggunakan 3 kategori akurasi, positif, netral, dan negatif. Dalam hal ini, TP adalah nilai positif asli, TNT adalah nilai netral asli, dan TNG adalah nilai negatif asli. Selain itu, FP1 adalah nilai positif palsu 1, FP2 adalah nilai positif palsu 2, FNG1 adalah nilai negatif palsu 1, dan FNG2 adalah nilai negatif palsu 2, dan FNT1 adalah nilai negatif palsu 1, dan FNT2 adalah nilai negatif palsu 2. Sebagai rumusan akurasinya sebagai berikut. Hasil confusion metrik positif, negatif, netral didapatkan selama proses latihan data seperti ditunjukkan pada gambar. Menurut 3 eksperimen di atas, menghasilkan nilai akurasi tertinggi, yaitu 96% dibandingkan dengan eksperimen lain. Ini juga didukung oleh perhitungan untuk menemukan nilai akurasi yang didasarkan pada rumus 1 akurasi sama dengan 1315 plus 69 per 3 tambah 1 tambah 0 tambah 3 tambah 15 tambah 7 tambah 0 tambah 2 dan 69 dikali 100%, maka didapatkan nilai akurasi sebesar 96%. Kesimpulannya,
Penelitian ini menemukan bahwa analisis sentimen yang dilakukan pada komentar YouTube mengenai Neng Umilaila Kepleset Gibain Romai Rama memiliki nilai akurasi sebesar 96%. Hasil ini menunjukkan bahwa algoritma long short term memory LS atau LSTM berfungsi dengan baik untuk menganalisis sentimen pada komentar YouTube. Penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian tambahan akan dilakukan tentang komentar YouTube Ustadz Abdul Somad dengan pendekatan yang berbeda yang diharapkan akan memberikan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Dengan demikian, analisis sentimen ini dapat memberikan informasi tentang tanggapan masyarakat terhadap video yang menilai laku Blessing Ben Romai Rama. Hasil ini dapat digunakan sebagai inspirasi untuk terus memproduksi video terbaik untuk masyarakat. Sekian dan terima kasih.